Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Yuliani dari kelas PTIK 2A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai merancang pengalamatan jaringan mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kepada materi ya. Sebentar. Nah, yang pertama mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan berbasis teks. Network operating system yang satu ini sesuai namanya, memakai perintah yang berupa teks atau perintah DOS yang dipakai untuk jalankan sistem operasi dan untuk lakukan proses konfigurasi. Para pemakainya kerap kali diharapkan untuk dapat menghafal berbagai sintaks atau perintah DOS yang kerap digunakan supaya bisa untuk jalankan sistem operasi jaringan ini secara baik, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dari sistem operasi berbasis teks ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, tidak terlalu besar space yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan memori besar. Yang keempat, kompatibel untuk hampir semua hardware dan software. Selanjutnya, selain itu ada juga kekurangan dari network operating system ini. Jadi, di sisi lain, di sisi ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya, yaitu yang ke satu, teks merupakan mode operasinya. Yang kedua, tidak mudah digunakan atau tidak user-friendly. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak kompatibel pada software grafis. Selanjutnya, contoh dari sistem operasi dengan basis teks ini seperti Sun Solaris. Yang ke satu Sun Solaris, yang kedua Linuxus, yang ketiga Linux Debian, yang keempat Linux Mandrake, yang kelima Mac OS, yang keenam Knoppix, yang ketujuh Unix, yang kedelapan Windows 2003 Server, yang kesembilan Windows 2000 Server, dan yang terakhir Windows NT. Selanjutnya, sistem operasi jaringan berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem operasi jaringan ini memakai tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau pemakaian dari sistem ini. Para pengguna tak perlu untuk menghafal berbagai sintaks atau perintah bahan pemrograman yang tertentu, di mana biasanya dipakai di sistem operasi jaringan seperti ditemukan pada sistem berbasis teks, yaitu seperti gambar di bawahnya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis ini cukup banyak, seperti yang ke satu, desain grafis lebih menarik, yang kedua, user-friendly atau mudah dipakai, selanjutnya meningkatkan dan menarik minat dari pengguna, lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer, dan yang terakhir, resolusi gambar yang tinggi. Selanjutnya, selain mempunyai kelebihan, sistem operasi jaringan ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Antara lain, memerlukan memori besar. Yang kedua, bergantung sekali pada hardware. Yang ketiga, memerlukan tempat yang banyak di layar komputer. Dan yang terakhir, fleksibilitas yang kurang. Beberapa sistem berbasis grafis ini seperti Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 3.51, Windows 200 atau NT 5.1, Linux Red Hat, Microsoft MS-NET, Novell Network, dan Microsoft LAN Manager. Selanjutnya, menginstal dan mengkonfigurasi jaringan. Yang pertama, cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows, yaitu untuk menginstal driver pada komputer atau laptop terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menginstal secara langsung software driver dari perangkat yang digunakan, sesuai dengan merek dan tipenya seperti driver NIC, driver VGA, audio, webcam, dan perangkat lain.
Dan untuk yang kedua itu materinya cukup panjang ya, jadi tidak saya cantumkan pada PPT, tapi saya cantumkan pada lembar informasi yang akan saya cantumkan juga link materi lengkap nantinya. Yang kedua, cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI atau berbasis GUI, Windows, dan Linux. Yang pertama, periksa semua kabel penghubung pada komputer. Yang kedua, periksa kelengkapan periperal yang dibutuhkan untuk instalasi atau CD-ROM berjalan dengan baik. Yang ketiga, hidupkan komputer dengan menekan saklar pada komputer. Jangan menghidupkan komputer dengan memasukkan colokan ke stop kontak ketika saklar dalam keadaan on. Selanjutnya, jika komputer telah hidup, masuklah ke setting BIOS dengan menekan tombol delete pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Selanjutnya, aturlah BIOS komputer agar booting dari CD-ROM. Selanjutnya, masukkan CD master Red Hat Linux 9. Yang ketujuh, booting ulang komputer. Yang kedelapan, silahkan Anda mengamati dan mencoba berbagai pilihan menu yang ada pada proses instalasi Red Hat Linux. Yang kesembilan, baca dan pahami masing-masing menu yang ada dan pilihlah salah satu yang sesuai dengan modul ini. Selanjutnya, ini ada sedikit kesalahan ya di penomoran. Lakukan proses instalasi dengan baik dan benar, dan yang terakhir, jika telah selesai, matikanlah komputer dengan benar. Mungkin di sini kurang detail ya pembahasannya. Saya sudah cantumkan lebih detailnya pada lembar informasi, karena tidak memungkinkan untuk mencantumkan semua materi pada PowerPoint yang saya bahas sekarang ini. Selanjutnya, cara mengkonfigurasi perangkat jaringan pada SO jaringan berbasis teks. Untuk dapat melakukan instalasi sistem operasi Linux Red Hat 9 dari CD-ROM, yang pertama yang dilakukan adalah mengatur BIOS agar booting dari CD-ROM. Selanjutnya, materi membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Yang ke-1, node pada jaringan. Pengertian node diambil dari bahasa Latin, yakni nodus atau simpul. Pengertian node adalah bagian dari jaringan fisik dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai saluran komunikasi karena menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya dalam pendistribusian data atau informasi. Node pada jaringan komputer. Jenis-jenis node pada jaringan diantaranya yang ke-1, forest, merupakan kumpulan dari rangkaian node yang membentuk layaknya sebuah pohon. Yang kedua, tree, yaitu data-data node yang terstruktur dan diawali dari root node. Yang ketiga, root node adalah bagian inti dari node karena semuanya berawal dari sini. Yang keempat, degree, merupakan banyaknya anak yang dimiliki node. Selanjutnya, edge, yaitu koneksi yang saling menghubungkan node. Selanjutnya, child node adalah node yang terhubung dengan node lainnya dan garisnya memanjang. Selanjutnya, parent node adalah node yang memiliki node lain dengan bentuk memanjang. Dan yang terakhir, scrolling node adalah rangkaian node terhubung pada node induk serupa. Selanjutnya, fungsi node. Fungsi node adalah mengirimkan data dan informasi dengan memanfaatkan media titik-titik yang terhubung dalam satu jaringan serupa. Meskipun status node di sebuah jaringan dianggap sama, akan tetapi ada beberapa node yang fungsinya sedikit dibedakan, baik dari segi performa, penyimpanan, ataupun penyalur data dan informasi ke titik lainnya. Misalnya, ada titik node yang diberikan nomor dari 1 sampai 10. Bisa saja titik node nomor 5 dan 6 tidak mampu menyalurkan informasi yang diberikan dari titik nomor 4. Sehingga jalurnya dialihkan langsung ke titik nomor 7. Sedangkan titik node nomor 2 tidak dapat menyimpan data dan informasi dari titik nomor 1 secara utuh, sehingga langsung didistribusikan ke titik nomor 3.
Selanjutnya, segmen pada jaringan. Pengertian segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan adalah gagasan untuk membuat subjaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan komputer lain secara keseluruhan. Segmentasi jaringan memungkinkan penahanan malware dan ancaman lainnya, dan dapat menambah efisiensi dalam hal kinerja jaringan. Yang kedua yaitu keuntungan segmentasi jaringan. Sebuah environment jaringan yang besar semakin baik apabila segmentasinya dilakukan dengan benar. Dari hasil segmentasi yang benar ini, bakal ketahuan biasanya skill seorang engineer. Selanjutnya, kelas IP address, subnetting, dan VLSM. Yang pertama, IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit, binary digit atau bilangan duaan, angka biner yang dibagi dalam 4 oket atau byte, terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Yang kedua, subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas, akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting, dan hasil dari subnetting disebut subnetwork. Yang terakhir yang VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Mungkin hanya sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkap dan mendetail materi yang sudah saya buat, saya cantumkan pada lembar informasi dan link Google Drive. Lembar informasi tersebut akan saya cantumkan pada dokumen yang akan saya serahkan pada Bapak Nenang. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.